tunggu situ. Baik, langsung saja kita melanjutkan kepada peserta nomor urut 2 atas nama Lubutu Evalia Lingsi. Kepada peserta nomor urut 2 dipersilakan. Suksema adalah yang atau galak sami sampun ketiba daripada rekan kita. Om Swastiastu. Wastantiang Lubutu Evalia Lingsi sampai SMA Negeri 2 Busong Biru. Lahir makin yang jadi lataran ini kesadaran sejarah. Untuk lanjutan presentasi, di sini saya akan lanjutkan dengan bahasa Indonesia. Sebelum saya memulai presentasi kali ini, izinkan saya menampilkan satu video. Baik, saya lanjutkan ke presentasi. Kali ini saya akan lanjutkan ke pendahuluan. Yang pertama, berdasarkan video yang tadi bisa kita lihat bahwa masih ada banyak orang yang tidak mengenal siapa itu I Gusti Ketut Jelantik. Jadi, beliau adalah salah satu pahlawan yang berasal dari Bali. Beliau adalah patih Kerajaan Buleleng. Maka dari itu, mereka telah mengalami lupa akan sejarah. Ketika mereka sudah lupa akan sejarah, maka untuk mencari kesadaran sejarah tersebut itu sangat sulit. Permasalahan selanjutnya, menghadirkan peristiwa masa lalu secara langsung ke hadapan siswa merupakan hal yang mustahil. Contoh, pada saat guru sejarah mengajar, sangat tidak mungkin guru sejarah tersebut menghadirkan I Gusti Ketut Jelantik ke hadapan siswanya. Maka dari itu, siswa sangat sulit untuk mengambil nilai-nilai dari peristiwa sejarah tersebut. Selanjutnya, membangun kesadaran sejarah dengan kegiatan memorial seperti upacara bendera, memperingati hari-hari nasional, dinilai kurang efektif untuk membangun kesadaran sejarah. Maka dari itu, saya selaku penulis mempunyai gagasan untuk menerapkan literasi atau budaya literasi dan menerbitkan e-cerdas. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan. Di pembahasan sudah ada fungsi dan konsepsi kesadaran sejarah. Yang pertama, fungsi. Menurut Ibu Wijayanti, ada dua fungsi sejarah, yaitu fungsi intrinsik, yakni yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada fungsi ekstrinsik yang berkaitan dengan dunia pendidikan atau education buat masyarakat. Secara umum, fungsi sejarah adalah sebagai patokan untuk generasi penerus bangsa. Di sini, konsepsi kesadaran sejarah, yaitu kesadaran sejarah adalah proses memaknai peristiwa sejarah untuk diambil hikmahnya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka
kapan dan dimanapun. Yang kedua, mudah disebarluaskan karena file yang digunakan sangat sedikit. Yang ketiga, disusun secara kronologis memakai ilustri untuk mempermudah pemahaman waktu sejarah. Dan yang terakhir, menyisipkan nilai-nilai yang dapat dicontoh untuk diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya. Berikut adalah wawasan pengetahuan setelah saya melakukan literasi digital. Rata pengetahuan siswa meningkat dari 31,33 menjadi 70,33. Selanjutnya, di sini ada tabel asumsi kesadaran sejarah. Ada 13 siswa yang mampu menunjukkan tokoh dan ada 17 siswa yang tidak mampu menunjukkan tokoh, serta setelah saya melakukan literasi, pengetahuan dari siswa tersebut menambah. Maka dari itu seharusnya kita melakukan penyebaran luasan e-cergam dan sehingga kita dapat menumbuhkan kesadaran sejarah dari e-cergam berikut. Selanjutnya, penutup atau kesimpulan. Kesadaran sejarah melalui suatu proses yaitu pengetahuan, pemahaman, eksplanasi, internalisasi, dan implementasi. Proses pembangunan kesadaran sejarah haruslah muncul dari dalam diri kita. Maka dari itu maka dari itu e-cergam dapat menjadi alternatif lain untuk memudayakan literasi digital. Saran saya yaitu perlunya penelitian lebih lanjut dan alternatif literasi digital lainnya, melakukan uji coba efektivitas seperti e-cergam. Yang terakhir, mengembangkan e-cergam menjadi media yang lebih kaya seperti penambahan pada evaluasi, kuis, panel, video, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Baik, boleh berikan tepuk tangan kepada peserta nomor 2. Langsung saja kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang akan berlangsung 5 menit. Kepada Dewan Juri dipersilakan apabila ada pertanyaan ke peserta nomor 2. Baik, terima kasih atas waktunya. Dengan Bu Putu Evalianingsih. Iya, Bu. Panggilnya Eva aja ya. Iya. Dalam kan Eva sudah melakukan penelitian ya, dalam artian sudah melakukan penelitian ke teman-temannya gitu. Iya, 30 orang yang dicari secara acak. Untuk kriteria siswanya seperti apa? Kriteria siswa yang saya cari itu adalah bisa disimpulkan itu siswa yang seperti biasa-biasanya. Dari itu saya melakukan penelitian dan menguji coba melalui literasi. Itu kelasnya diacak atau Diacak, Bu. dari kelas 1 sampai Dari kelas 10 sampai 12. Okay. Ini satu hal yang menarik. Di SMA sudah diajari buat footnote ya? Mohon diulang. Footnote ini, kutipan catatan kaki ini. Yang mohon menjawab, itu dibantu oleh pembina saya. Oh iya, baik. Dalam kesimpulan kan ada menjelaskan mengenai ekspansi, internalisasi, dan implementasi. Itu bisa dijelaskan apa maksudnya yang tentunya dikaitkan dengan judul dari penelitian dari karya tulis ini. Jadi, mohon izin menjawab. Jadi, eksplanasi adalah kemampuan menjelaskan ketika kita sudah paham. Jadi kita bisa menjelaskan. Kemudian internalisasi adalah kemampuan kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Kemudian yang terakhir apa?
Implementasi adalah kemampuan kita ketika kita sudah bisa menerapkan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih. Baik, oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin selanjutnya kepada Bu Iden, dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih. Selamat pagi Eva. Pagi, Bu. Ya, jadi sangat menarik gagasan Eva ya untuk meningkatkan sedikit mungkin saya baca ya, tema yang ditawarkan panitia itu adalah meningkatkan kesadaran ya, terutama pada generasi muda akan sejarah ya, sama di abad 21. Jadi di sini Eva sudah berusaha menerapkan ya apa sih yang menarik dilakukan oleh anak-anak di abad 21 atau anak-anak di era milenial ya. Namun walaupun begitu ada beberapa hal yang mungkin Ibu masih menjadi ingin mengetahui pemahaman Eva. Nah, menurut Eva, apa itu budaya literasi berbasis digital? Baik, mohon izin menjawab. Jadi, budaya literasi digital adalah menerapkan atau bisa disimpulkan mengambil data-data atau menganalisis data-data dengan cara membaca, menulis, tetapi ini menggunakan alat-alat elektronika. Maka dari itu saya bisa menyimpulkan literasi digital adalah literasi yang menggunakan alat-alat teknologi. Alat-alat teknologi, baik. Nah, nanti apa yang dihasilkan dari literasi digital ini? Sasarannya siapa? Apa yang dihasilkan dari literasi berbasis digital ini? Tadi saya melihat adanya elektronik cerita bergambar, e-cergam, kan seperti itu. Salah satu contohnya, itu ya? Ya. Nah, kalau menurut Eva sendiri, sasaran untuk e-cergam atau teknik digital ini siapa? Untuk manusia dan agar bisa menemukan kesadaran sejarah. Sasarannya siapa? Sasarannya? Iya. Orang-orang saat ini. Ya, baik. Nah, apakah menurut Eva efektif tidak metode yang Eva terapkan atau cara yang Eva mau lakukan dalam budaya literasi yang berbasis digital, efektif tidak pada generasi muda kita saat ini? Efektif, Bu. Ya, alasannya apa? Karena pada saat ini manusia lebih meluangkan waktunya untuk teknologi. Ketika manusia membaca buku saja itu hanya isi tulisan, maka manusia akan merasa bosan. Dan ketika kita menggunakan dan memanfaatkan teknologi, maka disertai gambar-gambar, maka orang tersebut akan lebih berminat untuk membacanya sehingga tumbuhlah kesadaran sejarah. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya itu saja. Baik, terima kasih Bu Iden. Mungkin terakhir kepada Dewan Juri kita hadir secara awal. Yang hadir secara online, adapun pertanyaannya adalah, mohon maaf, Mbak Eva mungkin bisa geser sedikit. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama adalah apa yang menjadi penekanan pembahasan makalah ini budaya literasi atau e-cergam. Kemudian yang kedua adalah membangun kesadaran sejarah seperti apa yang diharapkan dari e-cergam. Pada Eva, silakan menjawab. baik, mohon izin menjawab. Pertanyaan yang pertama, untuk pertanyaannya bisa ditampilkan lagi. Yang pertama yaitu apa yang menjadi
dengan pembahasan makalah ini, budaya literasi atau EJAGA. Jadi, pada esai yang saya buat ini itu menekankan tentang konsep kesadaran sejarah. Maka literasi dengan EJAGA itu seimbang dan dapat disimpulkan EJAGA sangat berkaitan dengan literasi. Maksud saya literasi menggunakan elektronik cerita bergambar. Baik, yang nomor 2, membangun kesadaran sejarah seperti apa yang diharapkan dari EJAGA, yaitu membangun kesadaran sejarah dengan cara kekinian. Maka dari itu saya membuat EJAGA dan disusun semenarik mungkin agar pembaca tersebut merasa minat untuk membaca EJAGA berikut. Baik, terima kasih. Baik, demikian tadi pemaparan dari peserta nomor 2. Terima kasih kepada Eva dan juga kepada para dewan juri. Mungkin teman-teman bisa berikan tepuk tangan kepada peserta nomor 2. Kepada peserta nomor 2 dipersilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan para musafir. Om Santi Santi